Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi tentang evolusi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Seri Anggraini dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi. Ada yang tahu nggak sih apa sih itu evolusi? Apa saja teori-teori dalam evolusi dan bagaimana sih asal-usul kehidupan kita? Nah, untuk lebih jelasnya simak terus ya video ini. Nah, inilah materi kita ya tentang evolusi. Nah, yang akan kita bahas itu yang pertama ada pengertian evolusi, teori evolusi, dan asal-usul kehidupan. Yang pertama itu ada pengertian evolusi. Evolusi berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Inggris to evolve yang berarti berkembang atau berusaha secara perlahan-lahan. Sedangkan dari bahasa Latin evolute yang berarti menggulir. Kemudian itu ada teori evolusi. Nah, yang pertama itu teori abiogenesis klasik. Teori abiogenesis klasik disebut juga teori generatio spontanea. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles. Teori ini menerangkan bahwa asal mula makhluk hidup berasal dari benda mati. Kemudian yang kedua itu teori biogenesis. Nah, teori ini dikemukakan oleh Louis Pasteur, Lazzaro Spallanzani, dan Francisco Redi. Teori ini menerangkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Kemudian ada teori abiogenesis modern. Teori ini dikemukakan oleh Oparin dan Haldane. Teori ini menerangkan bahwa makhluk hidup berasal dari atmosfer purba dan tidak ada oksigen. Selanjutnya itu perkembangan makhluk hidup, di mana perkembangan makhluk hidup ini dibedakan menjadi 3 teori, yaitu teori Harold Urey, teori evolusi Charles Darwin, dan teori kreasionisme. Untuk yang pertama, itu ada teori Harold Urey. Kehidupan terjadi pertama kali di udara. Pada evolusi bumi terbentuk atmosfer yang mengandung metana, amonia, hidrogen, dan lainnya. Karena ada loncatannya listrik akibat halilintar, maka zat-zat tersebut mengadakan reaksi kimia membentuk asam amino. Ketika bumi mulai berkembang, mulai muncul atmosfer yang mengandung air dan zat lainnya yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Karena kondisi bumi yang belum stabil, maka banyak muncul petir dan halilintar yang mengandung listrik. Loncatan listrik dari halilintar tersebut bertemu dengan zat-zat yang ada di atmosfer dan membentuk asam amino yang memungkinkan adanya kehidupan. Makhluk hidup pertama yang muncul adalah mikroorganisme yang kemudian berkembang menjadi makhluk hidup lainnya. Kemudian ada teori evolusi Charles Darwin. Salah satu spesies binatang, yaitu kelompok mamalia atau kera, berevolusi sehingga melahirkan makhluk yang berakal budi, yaitu manusia. Proses tersebut berlangsung hingga jutaan tahun. Intinya, manusia modern seperti sekarang berasal dari kera, kemudian berkembang menjadi manusia purba, dan berkembang menjadi manusia modern. Nah, terdapat bukti teori evolusi Charles Darwin, ada yang mendukung dan ada yang menentang. Orang yang mendukung berpendapat
bahwa teori ini benar karena adanya bukti. Yang pertama itu penemuan berbagai fosil manusia, binatang, dan tumbuhan purba. Kemudian adanya variasi dalam satu spesies. Dan orang yang menentang teori ini juga mempunyai pendapat. Yang pertama itu tidak sesuai dengan pandangan kitab suci agama. Dan yang kedua, teori ini dianggap tidak dapat menjelaskan adanya mata rantai yang hilang, yaitu penghubung makhluk hidup berbulu dan berekor seperti kera dengan makhluk cerdas Homo sapiens atau manusia. Selanjutnya itu ada teori kreasionisme. Menurut teori kreasionisme, makhluk hidup muncul dengan sendirinya tanpa ada kaitannya dengan leluhur yang lebih primitif. Kemunculan itulah yang disebut penciptaan oleh Tuhan. Dengan kata lain, teori ini beranggapan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, itulah materi kita hari ini. Sudah jelas bukan? Menurut kalian lebih setuju mana nih teorinya? Tulis ya di komentar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.